Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haris Ibrahim, NIM 20605110097 dari kelas Teknik Informatika C. Di sini saya akan menjawab soal-soal UAS Matematika Diskrit. Langsung saja menuju ke soal yang pertama. Soal nomor 1. Ada 3 buah program yang telah dianalisa kompleksitasnya. Program pertama memiliki kompleksitas Big O dari N kuadrat. Program kedua memiliki kompleksitas Big Omega dari N kuadrat. Dan program ketiga memiliki kompleksitas Big Theta dari N kuadrat. Program manakah yang paling baik? Jelaskan alasannya. Jawaban soal nomor 1. Program yang paling baik adalah program ketiga yang mempunyai kompleksitas Big Theta dari N kuadrat. Kenapa? Karena dalam fungsi fx sama dengan Big Theta Gx, Big Theta memiliki dua konstanta, yaitu K1 dan K2, di mana jika K1 dikali Gx kurang dari sama dengan fx, berlaku sebagai batas bawah dari running time Big Theta. Dan jika K2 dikali Gx lebih dari sama dengan fx, berlaku sebagai batas atas dari running time Big Theta. Kemudian kita bandingkan jika dalam Big O. Dalam Big O ini hanya memiliki satu konstanta yang berlaku sebagai batas atas saja dan tidak punya batas bawah. Sedangkan pada Big Omega, dia hanya memiliki satu konstanta juga, tapi berlaku sebagai batas bawah saja dan tidak memiliki batas atas. Nah, dari perbandingan tersebut, Big Theta dikatakan lebih baik atau paling baik karena memiliki batas atas dan batas bawah untuk running time-nya. Namun sayangnya Big Theta itu sulit karena susah mencari fungsi yang keduanya memenuhi persamaan K1 dikali Gx kurang dari sama dengan fx dan K2 dikali Gx lebih dari sama dengan fx. Kecuali fungsi yang bentuknya polinomial seperti ini. Maka akan mudah. Kemudian alasan selanjutnya, antara Big O dari N kuadrat, Big Omega dari N kuadrat, dan Big Theta dari N kuadrat memiliki nilai pertumbuhan atau growth of function yang sama, yaitu sebesar N kuadrat. Sehingga sudah dipastikan yang terbaik adalah program ketiga dengan kompleksitas Big Theta dari N kuadrat. Selanjutnya, soal nomor 2. Dalam materi tree dan graph, apakah yang membuat tree dan graph berbeda? Jelaskan dan berikan contohnya. Jawaban soal nomor 2. Perbedaan tree dan graph. Dalam edge-nya atau jalurnya, tree hanya mempunyai satu edge di antara dua node. Sedangkan graph dapat memiliki lebih dari satu edge searah dan dua arah antara node. Sebelumnya mari kita ketahui dulu apa itu edge dan apa itu node. Node adalah objek yang terdapat pada struktur. Misalnya pada tree ini node-nya adalah A, B, C, D, E, F, G. Begitu pula dengan graph. Kemudian edge adalah penghubung antara node. Dan pada graph ini untuk edge-nya memiliki lebih dari satu edge dan dua arah antara node. Yaitu misalkan F memiliki 1, 2, 3, 4 edge. Dan yang ini adalah edge yang dua arah. Selanjutnya root, simpul root tree tepat ada satu node root dan setiap child hanya memiliki satu parent.
Sedangkan graph tidak mempunyai member root dan tidak ada hubungan child ataupun parent. Root di sini adalah node yang berlaku sebagai awal mula struktur. Nah, kenapa tree ini dalam tree hanya memiliki satu root, yaitu A. Sedangkan dalam graph tidak memiliki root karena node-nya bisa dimulai dari mana saja. Dalam loop, tree tidak memiliki loop, sedangkan dalam graph memiliki loop dan subloop. Untuk kompleksitasnya, tree lebih sederhana dan graph lebih rumit karena dapat memiliki loop dan subloop. Subloop itu dalam graph misalkan dari A dia ke A lagi. Dan tree itu lebih sederhana, misalkan dari A ke D, maka jalurnya adalah A, B, dan D. Sedangkan dalam jumlah tepi, tree dapat memiliki n-1 tepi, dan graph tidak ada jumlah tepi yang ditentukan sebelumnya, dan itu tergantung pada graph. Cara menghitung tepi dalam tree ini, kita gunakan rumus n-1. N ini adalah node, jumlah node dalam tree. Nah, kita ketahui jumlah node dalam tree yang ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 node. Sehingga dapat kita ketahui untuk tepinya yaitu 7-1. Berarti tree yang ini memiliki 6 tepi. Untuk tipe modelnya, tree memiliki model hierarkis dan graph memiliki model jaringan. Dalam teknik transversalnya, tree dilintasi menggunakan teknik pre-order atau prefix, teknik in-order atau infix, dan post-order atau postfix. Sedangkan dalam graph menggunakan breadth first search dan depth first search. Nah, untuk infix itu jalurnya dari kiri, kemudian ke atas dan ke kanan sampai menuju puncaknya. Contohnya dari tree yang ini, A dikali B, A dikali B ditambah C dibagi do. Kemudian untuk prefix yaitu dari atas ke kiri kemudian ke kanan. Dalam tree yang ini yaitu ditambah dikali kemudian A, B dibagi C, D. Dengan postfix yaitu dari kiri ke kanan kemudian ke atas. Dari tree yang ini yaitu A, B dikali C, D dibagi kemudian ditambah. Sedangkan dalam graph sendiri yaitu ada dua cara tadi, yaitu breadth first search atau BFS dan depth first search atau DFS. Kemudian perbedaan selanjutnya untuk tree itu memiliki level, di mana level 1 itu ditempati oleh root, level 2 ditempati oleh parents, dan level 3 ditempati oleh child. Sedangkan dalam graph itu tidak memiliki level. Lanjut ke soal nomor 3. Tentukan kompleksitas algoritma di samping dalam notasi Big O, mulai dengan menganalisa setiap baris. Jawaban soal nomor 3. Untuk baris sum sama dengan 0, karena sudah ditentukan nilainya, maka Big O dari 1. Begitu pula dengan I sama dengan 0, J sama dengan 0, dan CR sama dengan 0, yaitu Big O dari 1 semua. Sedangkan untuk for I dikurangi N, karena for itu pengulangan, dan dia ada I kurang dari N, maka Big O dari N. Begitu pula dengan sum sama dengan sum plus I dan I plus plus, karena merupakan bagian dari for. Jadi dia Big O dari N. Kemudian untuk
for I kurang dari N sama juga seperti yang ini, yaitu big O dari N. Kemudian ini juga sama, for J kurang dari N, CR sama dengan CR plus J plus plus itu nilainya, dan I plus plus itu big O dari N. Nah, sebelumnya kita lihat pada baris ini, kita perhatikan, terdapat for di dalam for, atau pengulangan di dalam pengulangan, atau biasa disebut dengan nested loop. Nah, dalam nested loop itu big O dari N dan big O dari N harus dikali, sehingga menjadi big O dari N kuadrat. Kemudian antara big O dari 1 itu dijumlahkan semua dan didapatkan big O dari 1. Big O dari N dijumlahkan semua, didapatkan big O dari N. Kemudian big O dari N yang ini dijumlahkan juga, mendapat big O dari N. Kemudian hasil 4 ini dijumlahkan lagi, sehingga menjadi big O dari N kuadrat ditambah big O dari N ditambah big O dari N ditambah big O dari 1 sama dengan big O dari N kuadrat. Mengapa? Karena dalam big O itu yang diambil adalah nilai yang paling besar, sedangkan di antara keempat ini, di antara 4 ini, nilai yang paling besar adalah N kuadrat. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa kompleksitas dari algoritma ini yaitu sebesar O dari N kuadrat. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.